Halo, selamat datang teman-teman. Welcome di video yang sangat tepat karena pada kali ini saya akan membahas tentang calcifying epithelial odontogenic tumor. Nama saya Victor Senus Dwi Kurniawan dan terima kasih pada Dr. Gigi Santi Cairani MSI yang telah membimbing sehingga jurnal reading kali ini dapat terlaksana dan dapat terselesaikan. Untuk bersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke slide 13. Di sini saya akan presentasikan bahwa dua jurnal saya. Yang pertama, Intraosseous Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor, Pinbock Tumor, a Rare Entity, dan yang kedua, a Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor of the Mandible, an Unusually Aggressive Presentation of an Indolent Tumor. Pada kasus pasien 1, itu pria, usia 35 tahun, dan pasien 2, wanita 36 tahun. Hal ini berarti sesuai dengan teori bahwa COT paling sering terjadi pada usia-usia dekade kedua hingga dekade ke-6. Dengan rata-rata usia 40 tahun, berarti ini 35 tahun termasuk masuk. Dan calcifying epithelial odontogenic tumor itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dan juga ras, berarti tidak ada predileksi. Kemudian prevalensinya yaitu kejadian sebesar 1% untuk tumor odontogenik. Kita masuk ke slide berikutnya. Pertama-tama, pasien dengan keluhan COT itu pasti datang mengeluhkan adanya bengkak, ya kan. Untuk kasus ini terjadi di regio kanan bawah dan nyeri hilang timbul buat pasien 1. Untuk pasien kedua, pasien mengeluhkan sulit mengunyah, berbicara, dan juga menjaga kebersihan rongga mulutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ekstraoral dilihat bahwa pasien juga bengkak, ya kan, di sisi kanan wajah. Nyeri ringan saat dipalpasi yang pertama. Ini dimungkinkan bahwa terjadinya infeksi sekunder. Kemudian untuk yang kedua, terdapat deviasi mandibula dan juga clicking TMJ. Nanti ada hubungannya lagi dengan dilakukan pemeriksaannya intraoral. Kita lihat. Setelah itu dilakukan dengan tes intraoral, sama-sama ditemukan bahwa adanya bengkak di sisi kanan bawah posterior. Untuk pasien pertama, konsistensi keras, terdapat nyeri ringan saat dipalpasi dan juga ekspansi tulang kortikal ke arah bukalingual. Untuk pasien kedua, terdapat eritema yang meluas ke oklusal dan terdapat terahan gigi. Di sini kalau kita lihat bahwa di intraoral pasien kedua, lesi COT cukup besar sehingga dia mempengaruhi oklusal. Oleh karena itu ini ada hubungannya sama yang pertama tadi ekstraoral. Maka terjadi clicking TMJ dan deviasi mandibula karena oklusinya sudah tidak teratur lagi atau terganggu. Kemudian konsistensinya lunak, nyeri ringan saat dipalpasi, ekspansi tulang kortikal ke arah bukal lingual, migrasi gigi M1 dan M2 ke arah lingual. Kemudian dilakukan pemeriksaan radiografi. Di sini kalau teman-teman melihat, ya kan, kita langsung fokus ke radiografi yang pertama, yaitu ada nih gambaran lesi mixed radius dan radiopak multilokuler. Dan terlihat gambaran khas yaitu driven snow. Di sini kita lihat. Itu di pada posterior korpus mandibula kanan, ya kan. Epicenter berada di perikoronal gigi impaksi 48 meluas hingga distal akar gigi 43 di sini. Kemudian dinding anterior ramus mandibula dan juga inferior mandibula. Lesi berjumlah 1 tunggal, localized unilateral, berukuran kurang lebih 6 x 4 cm, berbatas jelas sklerotik dan juga berbentuk irregular. Untuk efek-efeknya, pada pasien pertama, menyebabkan gigi impaksi 48 bergeser ke arah apikal, mendekati inferior border mandibula, dan juga gigi 47 kita lihat bergeser ke arah distal, dan juga resorpsi akar gigi 45 dan juga 46. Kemudian COT pada pasien pertama juga menyebabkan ekspansi tulang kortikal ke arah inferior dan juga penipisan inferior border mandibula. Kemudian kita langsung masuk ke foto yang kedua. Jika kita lihat fokus, di sini terlihat bahwa sama-sama lesi mix radiolucent radiopak multilokuler dengan sedikit fokus radiopak, ya kan, pada posterior korpus mandibula sebelah kanan. Epicenter berada di perikoronal gigi impaksi 48 meluas hingga distal akar gigi 47, dinding ramus mandibula dan juga inferior mandibula. Di sini lesi berbentuk irregular, tunggal,
localized unilateral berukuran kurang lebih 4 kali 3 cm secara radiografi. Kemudian efeknya sama-sama menyebabkan gigi 48 bergeser ke arah posterior sampai mendekati angulus mandibula. Kemudian gigi 47 46 ke arah mesial, ekspansi tulang kortikal ke arah inferior, dan juga penimpisan inferior border mandibula. Di sini sama. Dan diagnosis bandingnya yaitu ameloblastik fibroderma. Teman-teman bisa buka lagi slide halaman ke-8 karena di situ ada gambarnya. Di sini persamaannya antara COT dengan ameloblastik fibroderma adalah sama-sama banyak terjadi di posterior mandibula. Kemudian berhubungan dengan gigi empaksi, struktur internalnya adalah lesi unilokular atau juga bisa mix dengan batas mix radiolus dan radiopak dengan batas jelas terkortikasi. Dapat menyebabkan tulang ekspansi tulang kortikal. Dan perbedaannya terletaknya di perhatikan fokus radiopaknya. Jika di AVO yaitu seperti folikel sebanyak 1 atau 2 secara terpisah. Radiopasitasnya multiple dengan densitas seperti enamel atau dentin. Kemudian untuk COT itu fokus radiopak tersebar dengan jelas, ukurannya kecil. Oke. Begitu kita langsung lanjut ke slide halaman 17. Di sini dalam kedua kasus dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menegakkan apa? Yang pertama dilakukan CT untuk melihat ukuran dan juga perluasan. Kemudian didapatkan hasilnya bahwa terdapat ekspansi ke arah buka lingual dan juga erosi dari plat lingual. Kemudian untuk pasien kedua dilakukan juga CT untuk melihat ukuran dan perluasan seperti tadi. Didapatkan hasil bahwa terdapat lesi mengalami ekspansi ke arah bukal. Kemudian USG dilakukan USG untuk melihat risiko kemungkinan adanya kegarasan. Didapatkan bahwa ternyata terjadi peningkatan vaskularisasi, jadi ada kemungkinan bahwa dia terjadi kegarasan. Kemudian dilakukan juga cephalometri PA posterior anterior untuk melihat besarnya asimetri dan juga memperhatikan bahwa adanya deviasi mandibula, gitu kan? Karena tadi ukuran lesi sangat besar sehingga pasien mengeluhkan adanya sehingga kita lihat adanya pergeseran deviasi mandibula. Kemudian dilakukan penata laksanaan sama-sama di insisi dan di biopsi. Kemudian untuk pasien pertama dilakukan enukleasi dan juga bedah kuretase serta pengangkatan gigi molar kedua dan ketiga. Untuk penata laksanaan pada pasien pertama di sini saya kira kurang tepat. Sebaiknya dilakukan penata laksanaan yaitu bedah reseksi. Kenapa? Karena ukuran lesi sudah lebih dari 4 cm. Sebaiknya dianjurkan untuk dilakukan bedah reseksi. Kemudian untuk pasien kedua dilakukan bedah reseksi plus penempatan titanium plat rekonstruksi. Oke. Kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologis, dilihat bahwa pasien pertama dan juga kedua hasilnya sama-sama yaitu untaian dan juga lembaran sel epitel polihedral atau poligonal dengan gambaran khas berupa adanya material amiloid ekstraseluler yang terkalsifikasi. Khusus untuk pasien pertama, gambaran histopatologisnya menunjukkan gambaran cincin Lisgang. Ini adalah ciri khas dari COT. Kemudian dilakukan kontrol. Untuk pasien pertama, kontrol dilakukan 6 bulan. Dalam 6 bulan pasca operasi, tidak menunjukkan adanya rekurensi. Kemudian sudah terjadi, kalau teman-teman perhatikan, itu sudah mulai terbentuk pola trabekular. Namun, densitas dan juga outline-nya belum normal. Sedangkan untuk pasien kedua, kontrol dilakukan 2 tahun pasca operasi, tidak menunjukkan adanya rekurensi, dan juga di sini terdapat gambaran plat rekonstruksinya. Kesimpulannya adalah gambaran dari kedua kasus COT yaitu adalah lesi mix radiusan radiopak multilokuler, dan ada gambaran Driven Snow pada jurnal 1 dan juga terdapat gambaran sedikit fokus radiopak pada jurnal 2. Itu di sekitar posterior mandibula dengan epicenter di perikoronal gigi empaksi dan juga batas tepi jelas sklerotik, bentuknya irregular dan juga menyebabkan migrasi gigi, ekspansi ke arah inferior dan juga penipisan dari inferior border mandibula itu sendiri tanpa menyebabkan perforasi. Maka dari itu ditegakkanlah radiodiagnosis berupa calcifying epithelial odontogenic tumor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung
Dan jangan lupa untuk follow channel YouTube ini untuk ilmu-ilmu detail radiologi berikutnya. Terima kasih.